Sahabat Rema Surgawi, malam ini kita bicara tentang satu hal yang sering kita rindukan, tapi jarang benar-benar kita rasakan. Damai di ruang terkunci. Kadang-kadang, hidup terasa seperti ruangan yang tertutup. Pintunya rapat, jendela pun seperti tidak terbuka. Dan di dalamnya ada hati yang diam-diam gelisah. Kita tetap beraktivitas, kita tetap tersenyum, kita tetap menjawab baik-baik, tetapi di dalam hati kita ada sesuatu yang belum tenang. Dan disitulah tema kita malam ini berbisik pelan, damai di ruang terkunci. Bukan damai karena keadaan berubah, tapi damai yang hadir, bahkan saat semuanya belum berubah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Malam ini kami datang dengan hati yang lelah, yang penuh, dan pikiran yang tidak berhenti, yang mungkin dengan diam-diam menyimpan takut yang tidak terucap. Kami datang apa adanya di hadapan-Mu ya Tuhan, tanpa menutupi apapun, tanpa berpura-pura kuat. Di tengah kesibukan dan perjalanan hari ini, kami rindu Tuhan berhenti sejenak untuk mendengar suara-Mu. Berbicara kepada kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Sentuh bagian hati yang paling dalam, yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun. Biarlah kami tidak hanya mendengar kata-kata, tapi sungguh merasakan kehadiran Tuhan yang menenangkan, yang memulihkan, yang memberi damai. Lembutkan hati kami, tenangkan pikiran kami, dan buka ruang dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga Engkau bisa bekerja di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sekali lagi, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Firman yang menyentuh hati. Sahabat Rema Surgawi, firman ini bukan sekedar cerita setelah kebangkitan Tuhan. Ini bukan hanya tentang peristiwa, ini tentang hati manusia. Mari kita renungkan, karena mungkin tanpa kita sadari, kita sedang ada di ruangan itu. Kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang hidup dalam pintu yang terkunci. Bukan pintu rumah, tetapi pintu hati kita. Kita pernah percaya, lalu kecewa. Kita pernah berharap, lalu gagal. Kita pernah merasa dekat dengan Tuhan, lalu entah kenapa terasa jauh. Dan sejak itu, perlahan-lahan
kita mulai mengunci sesuatu, mengunci rasa percaya, mengunci pengharapan kita, mengunci keberanian kita. Kita tetap hidup, tapi tidak lagi terbuka. Murid-murid Tuhan Yesus juga seperti itu. Mereka bukan orang jahat, mereka bukan orang yang tidak beriman. Mereka justru orang-orang yang pernah berjalan bersama Tuhan Yesus. Tapi malam itu mereka ketakutan, pintu dikunci, bukan tanpa alasan, karena dunia di luar terasa mengancam. Dan mungkin kita mengerti rasa itu. Saat keadaan tidak aman, saat masa depan tidak jelas, saat orang-orang tidak bisa dipercaya, kita memilih untuk menutup pintu diri kita. Damai di tengah tekanan nyata. Sahabat terima surgawi, bayangkan satu momen di tempat yang jauh dari kota, di pegunungan Chiapas, Meksiko. Akses jalan sulit, sinyal hampir tidak ada. Malam pun turun cepat, dan suasana bisa berubah jadi sangat sunyi sekali. Di sana ada seorang perempuan yang memilih tetap tinggal, bukan karena tidak punya pilihan, tetapi karena merasa dipanggil. Dia adalah Dr. Elisa Padilla, seorang dokter sekaligus misionaris yang datang melayani komunitas suku terpencil, yang selama ini hampir tidak tersentuh layanan kesehatan. Hari-harinya tidak mudah memang. Pasien datang dengan kondisi yang sudah parah, karena sebelumnya tidak pernah mendapat pengobatan. Obat sering terbatas, alat medis tidak lengkap. Kadang harus memilih siapa yang lebih dulu ditangani. Tidak semua orang langsung menerima kehadirannya. Ada yang curiga, ada yang menolak, karena masih kuat memegang kepercayaan adat. Dan tekanan itu bukan hanya dari masyarakat. Di wilayah itu ada kelompok kriminal yang mengawasi, orang luar yang dianggap ancaman. Beberapa kali situasi menjadi tegang, tidak aman, bahkan ada ancaman yang nyata. Di titik seperti itu, secara manusiawi wajar kalau ingin pergi, meninggalkan semuanya, dan mencari tempat yang lebih aman, tapi dia tetap tinggal. Bukan karena tidak takut, tapi karena memilih percaya. Ada momen-momen di mana rasa lelah datang, rasa takut muncul, dan pertanyaan mulai muncul di dalam hati. Apakah ini masih bisa dilanjutkan? Tetapi di tengah semuanya itu ada satu hal yang dia pegang, bahwa Tuhan yang memanggilnya juga Tuhan yang akan menjaga dia. Dan dari situ perlahan terlihat hasilnya. Orang-orang yang dulu menolak mulai datang. Bukan hanya untuk berobat, tapi untuk mulai percaya. Anak-anak yang dulu tidak tertangani mulai sembuh. Keluarga-keluarga mulai terbuka. Pelayanan itu tidak langsung besar memang, tidak langsung mudah, namun nyata. Dan justru di tempat yang penuh tekanan itu terjadi perubahan, bukan hanya pada masyarakatnya, tetapi juga pada hatinya. Dia tidak menemukan damai karena keadaan menjadi aman, tapi karena belajar tenang di tengah keadaan yang belum aman. Dan itu menjadi klimaksnya. Bukan kemenangan karena semua ancaman hilang, tapi kemenangan karena hatinya tidak lagi dikuasai rasa takut.
Saya tinggal karena Tuhan yang memanggil dan damai-Nya yang menjaga saya. Kalimat itu bukan teori, itu lahir dari proses yang panjang, dari tekanan yang nyata, dan mungkin itu yang kita cari saat ini. Yaitu bukan hidup tanpa masalah, tetapi hati yang tetap tenang, damai di ruang yang masih terasa terkunci. Tuhan Yesus datang ke ruang terkunci. Sahabat terima surgawi, lebih dari itu kesaksian ayat ini membawa kita masuk ke ruang kecil, ruangan penuh ketakutan, ruangan penuh kebingungan, dan ruangan yang penuh kebimbangan. Murid-murid baru saja kehilangan Tuhan Yesus, yang mereka harapkan, yang mereka percaya. Dan sekarang semuanya terasa runtuh. Mereka tidak tahu harus kemana. Mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan yang mereka lakukan hanya satu, berkumpul dan mengunci pintu. Kata terkunci dalam konteks ini bukan hanya fisik, tapi gambaran hati yang tertutup karena takut. Dan di tengah kondisi itu, Tuhan Yesus datang. Dia tidak mengetuk, tidak menunggu mereka siap. Ia langsung berdiri di tengah-tengah mereka. Ini indah sekali. Karena kadang kita berpikir Tuhan akan datang saat kita sudah kuat, saat kita sudah berani, saat kita sudah siap. Namun firman ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tuhan datang justru saat hati masih takut, saat pintu masih tertutup, saat keadaan belum berubah. Dan yang pertama ia katakan, bukan teguran, bukan pertanyaan, tapi kalimat damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Yunani, kata damai ini adalah eirine. Bukan sekedar tidak ada masalah, tapi kondisi hati yang utuh, tenang, dipulihkan dari dalam. Bukan damai dari luar, tapi damai yang mengalir dari kehadirannya. Ini bukan damai yang logis. Ini damai yang hadir karena Tuhan ada di situ. Damai tidak bisa ditunda. Kadang kita berpikir sederhana. Kalau masalah ini selesai, baru bisa tenang. Kalau keadaan ini sudah lebih baik, baru bisa damai. Pikiran seperti itu terasa masuk akal, karena kita ingin semuanya aman dulu, baru hati bisa tenang. Tapi kenyataannya, hidup tidak selalu memberikan itu. Satu masalah selesai, yang lain lagi muncul. Satu kekhawatiran lewat, datang lagi hal yang baru yang mengganggu pikiran. Akhirnya, tanpa sadar kita terus menunggu waktu yang pas untuk tenang. Dan waktu itu tidak pernah benar-benar datang. Padahal, damai yang Tuhan beri bukan menunggu hidup rapi. Dia tidak bilang, selesaikan dulu semuanya, baru aku datang. Dia justru datang saat hidup masih penuh masalah. Artinya, tenang itu tidak harus nanti. Tenang bisa mulai dari sekarang. Meskipun keadaan belum berubah, Tuhan tetap hadir di tengah ketakutan. Sahabat terima surgawi, mungkin sekarang ada hal yang terus kita pikirkan, yaitu tentang masa depan, tentang keluarga, tentang pekerjaan, atau sesuatu yang belum jelas arahnya. Kita tetap jalan seperti biasa, tetap bekerja, tetap bicara dengan orang lain, tapi di dalam pikiran tidak berhenti
Bahkan saat mau istirahat, tetap kepikiran, hati tidak benar-benar tenang. Kadang malah semakin malam, semakin terasa berat. Pada kondisi seperti itu, pertanyaan itu muncul pelan. Tuhan, Engkau di mana? Bukan karena tidak percaya, tetapi karena memang lagi tidak kuat. Dan ini adalah sebuah kejujuran. Tapi firman ini mengingatkan sesuatu yang penting. Tuhan ternyata tidak jauh. Dia tidak sedang menunggu dari luar. Dia tidak diam melihat dari kejauhan. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Bukan hanya situasinya, tapi isi hati yang paling dalam. Dia tahu bagian mana yang paling membuat takut, bagian mana yang paling sering dipikirkan. Dan dia tidak menunggu kita tenang dulu. Dia tidak berkata, kalau sudah kuat, aku baru datang. Tapi justru sebaliknya, dia datang saat kita masih penuh kepikiran. Dia datang saat hati kita masih gelisah. Dan dia datang saat belum tahu harus bagaimana kita. Dia masuk di situasi yang seperti itu, bukan untuk langsung mengubah semuanya, tapi untuk hadir di sana, untuk ada di tempat itu, untuk menemani, untuk menenangkan, dan untuk membuat kita tidak merasa sendirian. Dan kadang itu yang paling kita butuhkan. Bukan jawaban cepat, tapi kehadiran yang nyata. Karena saat kita sadar Tuhan ada, di tengah kondisi yang sama, hati mulai sedikit berbeda. Tidak langsung bebas dari masalah, tapi tidak lagi terasa sendirian menghadapi semuanya. Tidak sendirian di dalamnya. Sahabat terima surgawi, yang paling sering membuat hati kita makin berat bukan hanya masalahnya, tapi rasa harus menghadapi semuanya sendiri. Itu yang membuat kita masih makin berat. Tidak ada tempat untuk bercerita. Tidak ada yang benar-benar mengerti kita. Dan itu yang membuat kita capek. Karena bukan cuma memikirkan masalah, tetapi juga menahan semuanya sendirian. Tapi sebenarnya kita tidak sendirian. Tuhan tidak hadir berdiri di luar, tidak. Dia tidak hanya melihat dari jauh, tetapi dia ada di dalam situasi seperti itu. Di tengah pikiran yang penuh, di tengah hati yang belum tenang, hanya saja kita sering terlalu fokus pada masalah, sampai lupa bahwa Tuhan juga ada di sana. Tidak perlu pura-pura kuat. Sahabat terima surgawi, kita merasa harus terlihat kuat, harus terlihat tenang, harus terlihat baik-baik saja. Padahal sebenarnya tidak seperti itu dan tidak melelahkan. Karena harus menahan semuanya sendiri. Padahal Tuhan tidak hanya pernah meminta kita pura-pura kuat. Tuhan tidak pernah meminta kita pura-pura kuat, tidak. Dia tidak menunggu kita rapi. Dia juga tidak menunggu kita siap. Murid-murid pun dulu juga takut, bingung, tidak tahu harus berbuat apa dan harus bagaimana. Namun justru di kondisi seperti itu Tuhan Yesus datang. Jadi tidak apa-apa kalau hari ini masih takut, dan tidak apa-apa juga kalau
kita masih belum tenang, Tuhan tetap datang kok. Dia tidak berubah. Kejujuran yang membuka damai. Sahabat Rema Surgawi, kadang yang paling sulit bukan menghadapi masalah, tetapi mengakui apa yang sedang kita rasakan. Kita sering menahan, menyimpan, tidak mau terlihat lemah. Padahal Tuhan tidak butuh kata-kata yang rapi. Dia hanya ingin kejujuran hati kita. Tuhan, aku takut. Tuhan, aku capek. Tuhan, pikiranku penuh ya Tuhan. Kalimat sederhana seperti itu. Tetapi itu awal dari perubahan hidup kita. Karena saat tidak dipendam lagi, hati mulai lebih ringan. Memang masalah belum hilang, jawaban juga belum datang, tapi ada perubahan di dalam hati kita. Rasanya lebih tenang sedikit. Rasanya lebih ringan meski sedikit. Dan dari situ kita mulai bisa berjalan lagi. Tidak langsung kuat memang, tapi tidak lagi sendiri. Sahabat Rema Surgawi, saat hidup terasa seperti di ruangan tertutup, saat pikiran tidak berhenti, dan saat hati tidak tenang, kadang kita hanya butuh berhenti sebentar. Bukan untuk langsung menyelesaikan semua masalah, tetapi untuk berkata jujur, melihat apa yang sedang kita rasakan. Mungkin kita lagi capek, mungkin ada hal yang kita pikirkan terus, dan mungkin ada rasa takut yang belum hilang. Itu tidak apa-apa kok. Karena di titik itu, kita tidak perlu memaksakan diri jadi kuat. Tidak perlu berpura-pura tenang. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana, yaitu diam sejenak, tarik nafas yang dalam, dan perlahan-lahan berkata dalam hati, Tuhan, aku lagi tidak baik-baik saja. Tidak harus panjang, tidak harus kata-kata yang sempurna. Yang penting kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan dari situ perlahan-lahan kita akan belajar menyadari bahwa kita tidak sendirian lagi. Tuhan tidak menunggu kita kuat dulu kok. Dia justru dekat saat kita lemah. Memang situasi mungkin belum berubah, masalah memang masih ada, jawaban juga belum kelihatan. Tapi ada sesuatu yang mulai berubah di dalam hati kita. Hati yang tadinya tegang mulai sedikit tenang. Pikiran yang tadinya berisik mulai pelan-pelan reda. Bukan karena semuanya selesai, tetapi karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Dan dari situ kita bisa berjalan lagi pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah. Tidak harus langsung kuat, yang penting tidak sendirian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Engkau tahu setiap hati malam ini yang mungkin diam-diam takut, yang mungkin lelah ya Tuhan, yang mungkin tidak tenang. Datanglah ya Tuhan seperti Engkau datang kepada murid-murid-Mu. Berdiri di tengah hidup-hidup, di tengah kehidupan kami, dan mengucapkan berdamai-Mu yang tidak tergantung pada keadaan. Peluk hati kami, tenangkan pikiran kami ya Tuhan, dan biarkan kami merasakan bahwa Engkau sungguh-sungguh ada
dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, hidup tidak selalu memberi ruang yang terbuka. Kadang kita ada di ruang yang terkunci. Tapi malam ini kita diingatkan bahwa damai Tuhan tidak menunggu pintu terbuka. Damai hadir saat Tuhan ada di dalam ruangan itu. Damai di ruang terkunci bukan karena semuanya aman, tapi karena Dia hadir dan itu cukup bagi kita. Damai sejati lahir bukan saat pintu terbuka, tetapi saat Tuhan hadir di dalam ruangan yang terkunci. Amin. Tuhan Yesus memberkati.